Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Yunda dengan NIM 2003102279 kelas G Prodi Manajemen di Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis yang saya jalani, yaitu frozen food. Pengertian: frozen food adalah makanan yang diproses setengah matang, kemudian disimpan di lemari es dan dipanaskan sebelum dikonsumsi. Disimpan dengan temperatur negatif 18 derajat Celcius atau lebih rendah, sehingga hal ini akan membuat produk makanan menjadi lebih tahan lama. Adapun teknik pembekuan dengan kemasan untuk tujuan menjaga makanan tersebut. Frozen food merupakan makanan yang dianggap praktis dan bisa dikonsumsi kapan saja, apalagi bagi mereka yang memiliki kesibukan tinggi dan malas mengkonsumsi makanan yang ribet. Latar belakang didirikannya bisnis. Bisnis frozen food merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Bisnis ini juga mampu mendatangkan keuntungan yang cukup banyak sehingga cukup menjanjikan. Frozen food atau makanan beku sedang mengalami peningkatan, terutama di momen bulan Ramadan dan pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan orang-orang yang membutuhkan makanan praktis, baik dalam cara pembuatan, penyajian, hingga mengkonsumsinya. Bisnis makanan adalah sebuah bisnis yang sangat mudah untuk dilakukan inovasi atau melakukan penambahan sehingga menciptakan suatu hal yang baru. Banyaknya variasi pangan akan lebih mudah untuk mengembangkannya dan punya banyak pilihan produk untuk dijual. Dengan melakukan kombinasi produk yang sudah ada, untuk setiap produk pasti mempunyai peminat masing-masing. Jadi dengan mengeluarkan kombinasi produk yang menghasilkan produk baru, maka pelanggan-pelanggan akan penasaran dan mencoba produk baru. Tujuan bisnis: 1. Untuk mendapatkan keuntungan. 2. Untuk menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan baru. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 5. Meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis. Jenis produk: makanan frozen food sudah sangat populer di Indonesia dan banyak ditemukan di pasaran atau market sekitar. Produk frozen food juga bermacam-macam dan masing-masing dikemas dengan menarik dan unik untuk mendapatkan perhatian pembeli. Berikut macam-macam produk yang kita jual. Nugget merupakan produk frozen food yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Makanan frozen food ini terbuat dari ayam, ikan, sapi, atau nugget sayuran. Dibungkus dengan kulit luarnya dari tepung panir atau tepung roti. 2. Sosis. Produk ini umumnya terbuat dari olahan daging sapi dengan bentuknya yang panjang dan lonjong. 3. Otak-otak ikan merupakan produk makanan yang terbuat dari ikan. Dan beberapa contoh frozen food lainnya seperti siomay ayam, ham, bakso daging, bakso ikan, dan kentang. Analisis pasar. Target produk frozen food dapat dikonsumsi oleh berbagai usia, mulai anak-anak, remaja, hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Target penjualan: masyarakat sekitar dan pengguna jalan di mana bisnis kami berada. Sasaran penjualan: dikarenakan harganya yang terjangkau, sasaran penjualan frozen food adalah semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah, maupun kalangan atas. Rencana operasi. Lokasi Ana Frozen Food berlokasi di Jalan Diponegoro yang letaknya cukup strategis. Kualitas bahan
baku yang digunakan dalam ide bisnis makanan beku menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan memiliki gizi yang baik, tidak mengandung MSG, dan tidak mengandung pewarna. Rasa frozen food yang akan dijual sangat baik karena kami menjaga produk agar cita rasa produk dapat sesuai keinginan konsumen. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dapat saya lakukan adalah 1. Memasang spanduk atau banner. Media promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan memasang spanduk di dekat lokasi kita, berusaha untuk mempromosikan bisnis kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan tahu tentang bisnis kita. 2. Dengan media internet. Promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti melalui Facebook, Twitter, dan Instagram. Karena kebanyakan orang sudah menggunakan media internet agar orang bisa mengetahui bisnis kita. 3. Pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambah variasi lain dari produk olahan yang akan dijual dengan harga terjangkau, yang dapat memberikan nilai lebih di mata konsumen, sehingga pengembangan produk semakin baik. 4. Melakukan promosi. Untuk menarik konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan, kami memiliki cara-cara tertentu, yaitu cara tersebut yaitu untuk setiap 200.000 pembelian, konsumen akan mendapatkan potongan harga sebesar 15%. Kelebihan dan kelemahan produk. Kelebihan 1. Tahan lama. Keunggulan frozen food yaitu bisa disimpan lebih lama dibandingkan jenis produk makanan lainnya. Meski begitu, frozen food bebas dari bahan pengawet dan kandungan nutrisinya tetap terjaga meski disimpan lama. Hal inilah yang membuat banyak orang menyukai produk ini. 2. Banyak pilihan. Seperti yang diketahui sebelumnya, frozen food memiliki banyak pilihan mulai dari olahan daging sapi, daging ayam, ikan, dan sebagainya. 3. Lebih praktis. Untuk bahan kuliner sehari-hari atau keadaan darurat, frozen food bisa jadi pilihan yang tepat karena lebih praktis untuk diolah. Anda bisa mengolah makanan beku siap saji dengan cara menggoreng, mengukus, atau sekedar merendamnya dengan air hangat. Proses pengolahannya pun cenderung lebih singkat daripada memasak makanan dari bahan mentah. 4. Lebih higienis. Makanan frozen food dinilai lebih higienis dibandingkan dengan makanan lainnya, karena makanan ini disimpan dalam kemasan dan yang kedap udara untuk menghentikan perkembangan bakteri dan menjaga kandungan nutrisi makanan di dalamnya. Selain itu, menjamin kebersihan serta keamanan kesehatan sampai ke tangan pembeli. Kelemahan. Banyaknya kompetitor atau pesaing. Sejalan dengan jumlah peminatnya yang banyak, maka penjualnya pun juga semakin banyak. Dengan berbagai kemudahan yang bisa dirasakan dari bisnis frozen food, persaingannya bisa ditemukan di mana-mana. Sekarang ini jika kita mencari produk frozen food di media sosial ataupun marketplace, kita akan menemukan banyak sekali penjual yang menjual produk yang sama. Tentu ini menjadi kelemahan bisnis frozen food yang harus dipertimbangkan. 2. Tidak ada kepastian kapan produk akan habis. Mengingat waktu simpannya bisa bertahan lama dan awet, maka hal ini mengakibatkan konsumen melakukan stok produk. Alhasil ini bisa berimbas pada waktu beli yang tidak bisa diprediksi. Hari ini mungkin bisa habis dan laku banyak,
tetapi besok belum tentu akan sama. Jadi kelemahan bisnis frozen food yang lainnya adalah waktu beli konsumen yang tidak bisa diprediksi dan bisa membuat orderan sepi. 3. Bergantung pada freezer. Mesin pendingin adalah salah satu komponen yang paling penting untuk usaha ini. Maka dari itu, pastikan mesin pendingin bekerja dengan baik. Masalahnya, jika mesin pendingin rusak, maka produk frozen food bisa basi. Finansial keuangan. Peralatan yang dibutuhkan: 1 freezer yang berjumlah 3 dengan harga satuan 1.200.000 dan totalnya 3.600.000. Rak yang berjumlah 5 dengan harga satuan 130.000 dengan total 650.000. Etalase yang berjumlah 2 dengan harga satuan 400.000 dan total 800.000. Biaya lain-lainnya dengan harga satuan 500.000 dan totalnya 500.000. Jadi peralatan yang dibutuhkan berjumlah 5.550.000. Finansial atau keuangan. Beban yang harus dibayar: 1. Air dan listrik dengan harga per bulannya 500.000 dengan harga per tahunnya 6 juta rupiah. Biaya promosi dengan harga per bulannya 250.000 dan dengan harga per tahunnya 250.000. Biaya sewa harga per bulannya 500.000 rupiah dengan harga per tahunnya 6 juta. Biaya lain-lainnya 500.000 dengan jumlah semua beban yang harus dibayar per tahun yaitu 12.750.000. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.